Rusmini, this private sector employee, is a philanthropic. Her love for education inspires her to create a movement that changed the lives of many people, especially street children. A graduate of psychology from the University of Indonesia, she is the founder of a school and art studio for street children named Saja School. No wonder she is more known as a street socialite. This is Rusmini's diary. Hello, saya Rusmini. Welcome to my diary. Halo, apa kabar? Silakan masuk. Mau lihat isinya rumah saya apa? Saya itu suka yang etnik, jadi banyak barang-barang yang mesti dibersihin tiap hari. Yes, this is Rusmini, a woman at the age of 70, a wife, mother, and also a philanthropist. Enjoying time with her family is her joy. Especially her age makes her feel more comfortable at home. One of her hobbies are collecting ethnic trinkets from Indonesia and overseas. Kemudian saya suka sekali sama yang bunyi-bunyian, ya. Kalau yang kecil-kecil ini, yang di luar tadi wind chime itu juga ada beberapa. Kemudian saya dapat oleh-oleh ini dari Ames, ya, orang Jerman yang ada di Amerika. Kemudian ini segala macam yang bunyi. Kalau ini tiap pergi kemana-mana selalu ada yang saya bawa sesuatu yang bunyi atau khas dari masing-masing, ya. Kayak ini dari Jepang, kemudian dari Arab, Thailand. Her interest in collecting ethnic and antique items has emerged since childhood, and she has been doing it since she was young. In fact, she still keeps all of her collections until now. For her, antique items are not just for display. They hold meaning and value that cannot be measured in currency. Ya, begitulah isi pernak-pernik di rumah saya. Saya itu suka barang-barang yang etnik, yang udah lama, jadul-jadul, tapi bukan bukan antik. Kemudian ngomong-ngomong yang jadul, saya juga pengumpul uang lama, uang kuno. Ini tempatnya khusus. Ini untuk koin, ya. Koin jadi dari tahun 1897, 1858, ada yang udah gundul, nggak kelihatan ini tahunnya. Tuh. Ya, jadi dari zaman Belanda Jepang. This collection of coins come from the family and close relatives. The presence of these objects often makes her nostalgic, remembering the journey of life that God has bestowed upon her. Ngumpulinnya peninggalan orang tua yang dulu-dulu, om-om, tante-tante yang punya, yang nggak mau nyimpen, itu dikasih ke saya. Saya grilli aja, minta kumpulin. Tapi saya nggak beli. Even though she's no longer young, she always tried a lot of new things to chase away boredom. One of them is making handicrafts from copper wire.
Sebetulnya karena kebetulan ada yang klub yang mengajar, yang tadinya saya pikir bikin gini nih kan kayaknya saya nggak mungkin deh gitu. Tapi waktu dia bilang ini bisa dipelajari dan dibikin, saya penasaran kan gitu. Saya dulu juga bikin yang haken ya, yang kayak nenek-nenek tuh, tapi ini lebih menantang. Engaging in many activities at home really helps her break free from the same routine. Keluar dari rutinitas ya. Jadi kan rutinitas saya pagi siap-siap kerja, nyiapin sarapan, siap kerja ke kantor. Di kantor kan ya urusan kantor gimana sih sama aja kan gitu-gitu mikirin. Kemudian sampai rumah bisa ada kerjaan lagi kalau ada masalah. Nah ini bisa sambil sambil nggak mikir apa-apa karena kan saya harus ngitung 1, 2, 3 ke kiri ke kanan. Yang ini juga anyamannya harus ada 2 putaran terus yang 1 ke atas. Nah itu membuat pikiran itu pindah ke dunia lain. Ya jadi kita fokusnya nggak fokus yang sehari-hari gitu. The second child of 4 siblings also enjoys gardening. The yard of her house becomes a favorite spot when spending time with her hobby. Biasanya orang-orang tuh rumahnya, ayo kita ke halaman belakang. Kalau saya, ayo kita ke halaman samping. Karena ini adalah ada di samping rumah ya, bukan di belakang rumah. Tanaman yang nggak usah digunting-gunting, lebih sering. Jadi konsepnya hutan kali ya, bukan taman. Ada di sini biasanya saya duduk-duduk ya sama teman-teman bersantai-santai ngobrol, itu semilir angin kayak gitu. For Rusmeni, enjoying her old age is not just about relaxing and enjoying life, but also being useful to others. For over 20 years, she has contributed to various social activities. However, one thing that has become the focus of her attention is the harness of the lives of street children, whom she encounters almost every day on her way to the office. This has inspired her to help children and marginalized groups by providing free education service. Itu kayaknya keinginan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat dan berkesinambungan. Karena sebelum itu saya dan teman-teman sudah terlibat untuk kegiatan social service, tapi saya sama teman-teman berpikir bahwa ini kegiatan yang cuma one time, jadi menyenangkan, setelah itu nggak ada dampaknya, nggak ada hasil yang kita lihat gitu. Nah kebetulan di tahun itu ada seorang teman yang memberikan ide atau menawarkan ada satu daerah yang punya potensi untuk dibuka sekolah itu di kolong jembatan di Jakarta Utara. Rusmeni understands well that the only way to break the chain of poverty among street children is through educations. According to her, education is a solution that cannot be compromised. Bahwa bagaimana sih secara visi itu anak-anak yang kurang mampu secara finansial itu bisa mandiri di kemudian harinya. Kalau mereka harus mandiri, bisa mandiri, apa yang harus dilakukan? Tentu visinya adalah memberikan kesempatan mereka untuk sekolah, pendidikan. Mereka ini orang tuanya ada beberapa yang latar belakangnya memang tidak terlalu aware dengan pendidikan.
The year 2001 marked the beginning of Rusmini's and other volunteers' intention to establish a school for street children. The school was later named Sekolah Saja, stands for Sahabat Anak Jalanan or Friends of Street Children. Sekarang saya berada di daerah Sekolah Saja. Saja itu sahabat anak jalanan. Ada 2 area dari Sekolah Saja ini, yaitu area tempat belajar, jadi benar-benar yang perlu konsentrasi. Ini di ruangan inilah, ya, tidak terlalu besar tapi cukup buat anak-anak belajar. In the early days, the location of Sekolah Saja underwent relocation. Pada saat itu sekolah benar-benar berada di bawah kolong jembatan. Ya, jadi kita menyewa salah satu ruangan yang ada ruang kelasnya, yang bisa dijadikan ruang kelas. Pada saat itu mungkin 3 tahunan lah, ya, dan murid-muridnya adalah anak-anak yang ada atau rumahnya di daerah situ. Tapi kemudian tahun 2015 setelah ini tidak boleh ditempati, kita pindah menyewa. Pokoknya di daerah sini nih udah berapa rumah lah yang kita sewa ya, pindah-pindah yang terakhir di sini. Itu karena ruangan di depan itu sudah tidak bisa digunakan. Rusmini's perseverance and the support from volunteers have allowed Sekolah Saja to continue running until now. Sepanjang 20 sekian tahun itu kami berusaha agar sekolah ini tetap berdiri ya, tetap ada berkat guru-guru yang sangat berdedikasi tinggi, kemudian simpatisan-simpatisan yang juga mau membantu mengelola, membantu finansial, secara emosional, psikologis, itu yang membantu kami di sini. Every week, Rusmini always takes the time to observe the teaching and learning process at Sekolah Saja. Bisa pinter kalau belajarnya yang gimana kalau bisa pinter? Yang rajin. Using enjoyable learning method is one way to keep the children enthusiastic about school and avoid boredom. Intinya mereka belajar itu sambil bermain. Ya, jadi pemahaman mengenai bahasa, mengenai perilaku yang diharapkan itu dengan berpartisipasi ya. Jadi mereka mengajarkan demikian. Jadi kalau Anda lihat tadi begitu semangat ya mereka untuk menerima apa yang diberikan, apa yang diajarkan walaupun dengan sesuai usia mereka lah perilakunya. Behind the philanthropic figure like Rusmini, there are many people who sincerely support her, sacrificing their time, energy, thoughts, and even material resources. Nah, sekarang saya akan mengenalkan siapa-siapa yang membuat Saja berdiri sampai sekarang. Ya, jadi di sini ada yang pertama nih yang penting nih. Kalau nggak ada ini saya pusing. Ini dia, Kakak Randy. Jadi Kak Randy inilah yang membuat Saja ini berdiri sampai sekarang. Kecintaan dia terhadap anak-anak, terhadap Saja, udah nggak usah ditanya lagi deh. Bersyukur banget. Katanya harus bilang ganteng juga, boleh lah. Kak Randy dan istrinya yang kebetulan nggak hadir, itu piawai mengajar bahasa Inggris ya. Kemudian Kak Dewi. Dulu Kak Dewi juga sekolah di sini ya Kak? Bukan, anak aja, bukan Kak Dewinya. Ngajar sekarang di sini. Ada Kak Nunu nih juga nih, kalau nggak ada Kak Nunu saya nangis bebek nih. Rumahnya jauh, di mana Kak? Rumah saya di Bogor, di Ciampea. Udah pulang ya dari sini sampai di rumah Bogor, masih kebayang besok saya mau ngerjain apa ya buat anak-anak. Alhamdulillah nggak sih punya guru kayak begini dedikasinya.
Rusmani's struggle to educate and rehabilitate marginalized children is not an easy effort. Indirectly, Rusmani also becomes a parental figure for her foster children. Patience and perseverance in guiding her foster children to leave the streets and gain employment are akin to raising her own biological children. Akhirnya berkat sekolah di sini, saya dapat SD, SMP, SMK yang lumayan bagus. Dasarnya di sini juga emang udah bagus. Jadi saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Utara. Berkat saja juga lah memberi saya pengetahuan banyak, memberi banyak pengetahuan, memberi banyak ilmu. Sampai akhirnya tuh saya bisa sampai ke di titik ini, bisa bekerja di luar sana. The children at Sekolah Saja are indeed educated to have dreams and high hopes, fostering a desire to change their fate. This is what led Yeyen, one of the parents, to choose to enroll all 3 of children at Sekolah Saja. Dengan penghasilan yang seadanya, ya saya bersyukur. Terus nggak harus masukkan sekolah yang berbayar gitu kan. Jadi alhamdulillah banget dengan mencari rezeki itu cuma suami doang, saya mengurus anak-anak gitu. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah yang pertama kuliah, yang nomor 2 di pesantren, sekarang ini nomor 3. Until now, Sekolah Saja has graduated more than 200 students, equivalent to kindergarten and elementary school levels. The learning activities at Sekolah Saja are divided into 2 parts. Monday to Friday is filled with general knowledge learning, while Saturday is dedicated to art studio activities. This mother of 2 is not walking alone. Her mission is assisted by people who share the same compassion. One of the teachers who has been a volunteer instructor at Sekolah Saja since the beginning is Nunu. Nunu always faces unique challenges in carrying out her role. Kalau di Saja lebih ke arah mereka ini orang tuanya ada beberapa yang latar belakangnya memang tidak terlalu aware dengan pendidikan. Jadi menitipkan anaknya setelah diterima di sini, anaknya masuk sekolah, tetapi kedisiplinan anaknya dalam mengikuti kegiatan sehari-hari itu tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya seperti hanya sekedar menitipkan saja untuk kerjasama dengan pihak sekolah, dengan pihak guru, itu tidak ada. Bunda Rus buat kami bagaikan malaikat yang sangat membantu kami memajukan pendidikan di area sekolah ini. In addition to education, the learning activities at Sekolah Saja are also aimed at diverting the children activities, preventing them from following in their parents' footsteps of begging or busking on the streets. Moreover, the children no longer return to the streets to earn money. Dimanapun keberadaan anak-anak ini, apapun bentuk ekonominya, mereka bisa kok menjadi yang terbaik nantinya sesuai dengan kemampuan mereka jika kita memberikan mereka modalnya, memberikan mereka peluru-pelurunya yang membuat mereka nanti bisa menjadi anak-anak yang berguna kelak, bukan hanya anak-anak miskin yang ada di kolong yang nggak bisa ngapa-ngapain. Building Sekolah Saja for more than 2 decades alongside Rusmani involved many ups and downs. For Randy,
this school wouldn't have come this far without someone like Rusmeni. Sosok Bunda Rus buat saya adalah sosok yang sangat luar biasa, di mana beliau dari awal saya mendirikan sekolah bersama-sama di tahun 2001, memberikan dampak dan kontribusi yang luar biasa terhadap pergerakan sekolah ini. Dari beliaulah kami mendapatkan banyak referensi teman yang ikut mensupport keberadaan sekolah ini. Bunda Rus buat kami bagaikan malaikat yang sangat membantu kami memajukan pendidikan di area sekolah ini. This woman, a graduate in psychology from the University of Indonesia, has had a strong sense of empathy since childhood. Her parents were the ones who always set a real example that life is about helping others. Orang tua saya juga membantu adik-adiknya dan kita juga membantu adik-adik. Jadi siapa aja yang perlu bantuan di keluarga itu spontan, walaupun bukan adik kakak langsung, itu sudah dididik dari dulu. Jadi buat kami membantu orang itu seperti suatu yang kewajiban yang harus kita lakukan gitu ya. Even though her life is well off, Rusmeni is not immune to trials. She faced 2 cancers that lodged in her body. However, being a cancer survivor, she did not see this as the lowest point of her life. With a strong support system and submit herself to the Creator, she gained strength to overcome the life-threatening illness. Jadi setelah itu memang agak kaget waktu harus ada tindakan lanjutan. Tapi semua lingkungan menguatkan bahwa tindakan lanjutan ini ada jalan keluar, kamu harus di kemo, jalanin aja. Nggak usah mikir deh, jalanin aja. Prinsip saya, kesera-sera whatever will be, Tuhan yang nentuin. Atau kalau sakit, bersyukur karena saya punya jalan untuk berobat, untuk menjadi sembuh. Itu juga karena bantuan dari Sang Pencipta. Jadi titik terendah buat saya itu nggak ada ukuran rendah ya, karena diterima aja sebagai sesuatu yang memang diberikan oleh Sang Pencipta. Jadi bangkit ya kita hadapi aja gitu. Rusmeni down-to-earth personality makes her comfortable spending her money on social activities. She is an example that age is not a barrier to continuing to share, something she started when she was young and something she will uphold until the end of her life. Jadi tidak ada yang muluk-muluk, saya hanya melakukan, meneruskan apa yang sudah saya jalani, membantu kalau ada hal-hal yang bisa dibantu, misalnya ada yayasan yang perlu dibantu, tentu tidak terlibat sebagai saja, tapi mengumpulkan teman-teman mungkin ya, membantu mereka kayak begitu.